Bismillahirrahmanirrahim. Dan bentuk syirik lain adalah gambar makhluk hidup. Gambar yang tidak perlu kalian bisa lihat ada di sekitar kota, papan iklan, di rumah kita. Beberapa orang memasang foto selebritis di dinding dan beberapa memajang foto keluarga. Ini semua adalah syirik dan bentuk-bentuk ya. Dan kita harus menangani ini secara serius, karena ini merupakan kezholiman yang sangat besar. Dalam surat Luqman, Allah mengatakan bahwa syirik adalah kezholiman yang sangat besar. Dan ada satu hadis, ketika mendekati akhir zaman, dunia ini akan diisi dengan kezholiman. Kita berpikir bahwa kezholiman yang besar ini adalah apa yang dilakukan oleh Yahudi kepada saudara kita di Timur Tengah. Bukan, kezholiman yang sebenarnya adalah syirik dan bentuk-bentuknya. Dunia akan diisi dengan kezholiman artinya adalah dunia akan diisi oleh syirik dan bentuk-bentuknya. Kita bisa melihat di setiap kota dan tempat ada patung dan gambar makhluk hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam channel kita Orang Surau. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan serta dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita lihat di berbagai medsos, di antaranya adalah Facebook, itu para helper dari Muhammad Qasim ini sangat gencar sekali menyebarkan mimpi-mimpi Qasim. Kalau tidak salah, ada teman kita mengidentifikasi sekitar 18 akun yang mereka itu gencar sekali menyebarkan berita-berita tentang mimpi-mimpi Muhammad Qasim ini. Padahal Rasulullah telah mengatakan, balaghu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nah, ini perlu kita cermati, karena mereka lebih gencar menyebarkan mimpi Qasim ketimbang dari menyebarkan perkataan Rasulullah dan kalamullah. Mendahulukan perkataan orang lain, perkataan diri kita sendiri ketimbang Al-Quran dan hadis Rasulullah, itu merupakan larangan yang terdapat di dalam surah Al-Hujurat ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan jangan pula kamu mendahului Rasulmu, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dalam riwayat Atiyah Al-Ufi, beliau mengatakan mendahulukan, mengutamakan ucapan orang lain, ucapan diri kita sendiri ketimbang ucapan Allah, ketimbang ucapan Rasulullah, maka hal ini terlarang. Dan apapun yang disampaikan oleh Imam Mujahid, bahwa orang yang berfatwa berbicara lebih mengedepankan ucapannya ketimbang ucapan Allah dan ucapan Rasulullah, maka itu pun terlarang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam video yang kita saksikan bahwasanya Muhammad Qasim itu mengatakan bahwa gambar itu adalah merupakan kesyirikan. Kita tidak tahu apa landasan hukum dan dasar hukum Muhammad Qasim mengatakan bahwa gambar itu adalah syirik. Padahal Rasulullah SAW hanya mengatakan, la tadkhulul malaikatu baitan fihi qalbun wala suratun. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing, gambar ataupun patung. Maksud hadis ini, malaikat rahmat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing, patung ataupun gambar. Ya, maksudnya adalah malaikat rahmat. Kalau malaikat maut pasti tetap masuk ke dalam rumah tersebut. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak semua gambar itu hukumnya adalah seperti apa yang disampaikan oleh Muhammad Qasim, yang dikatakan adalah syirik. Pernah suatu ketika Syekh Mutawalli Asy'arawi ditanya tentang lukisan atau gambar yang berada di dinding-dinding ataupun di tembok. Kemudian dijawab oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, itu tidaklah dipermasalahkan kecuali apabila mereka mengagungkan, apabila mengkultuskan dan bahkan menyembah gambar itu, maka itu baru dikategorikan haram. Dan ingat, haram dan syirik adalah dua hal yang berbeda.
Ketika orang menyembah patung itu baru dikatakan syirik. Kalau gambar hukumnya adalah haram seperti yang kita jelaskan tadi. Hal ini bisa nanti dilihat di dalam Mawsu'ah Fatawa Asy-Sya'rawi halaman 591. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita sampaikan bahwasanya kita beranggapan bahwasanya Muhammad Qasim gagal paham tentang makna syirik. Padahal syirik menurut ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 117 adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih. Siapa saja yang menyembah Allah bersama penyembahan itu juga menyembah Tuhan yang lain. Inilah yang dikatakan dengan syirik. Jadi syirik itu ada mensyirikkan Allah. Di samping menyembah Allah, mereka juga menyembah hal yang lain. Maka ini dikategorikan syirik. Dan menurut pemahaman kita para ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang ahlus sunnah wal jamaah, syirik itu terbagi dua. Syirik asgar dan syirik akbar. Syirik asgar adalah syirik kecil dan syirik akbar adalah syirik besar. Nah, kalau menurut Muhammad Qasim, dia memukul rata bahwa syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Memang syirik itu adalah kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu dosa yang sangat-sangat besar. Tetapi kita tidak memukul rata bahwasanya syirik itu juga ada pembagiannya. Ada penjelasannya menurut para ulama. Ini Muhammad Qasim bukan ulama, tetapi berfatwa melebihi ulama. Dan ini dipakai sebagai syariat baru oleh para helper dan pengikutnya. Sama saja Muhammad Qasim membuat syariat baru. Padahal masalah syirik ini telah tuntas dibahas oleh para ulama. Aku melihat sebuah mimpi pada 20 September 2015. Allah mengatakan kepadaku bahawa Qasim, Al-Quran adalah kata-kataku. Jika setan, jin dan semua manusia bersatu, mereka tidak dapat membuat satu ayat pun. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam video ini Muhammad Qasim menyampaikan tentang mimpinya tahun 2015. Berkenaan dengan mimpinya, andaikan manusia dan jin bersatu untuk membuat sebuah surat, niscaya mereka tidak akan mampu untuk membuatnya. Kenapa baru tahun 2015 Muhammad Qasim tahu? Padahal Muhammad Qasim ini umurnya sudah mencapai 49 tahun. Artinya Muhammad Qasim baru tahu tentang hal itu sekitaran umur 39 tahun. Kemana saja Muhammad Qasim selama ini? Padahal itu adalah mimpinya, itu adalah kutipan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 88. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in jama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Andaikan seluruh jin dan manusia ini berkumpul untuk membentuk satu surat, membuat suatu surat, niscaya mereka tidak akan mampu mendatangkan surat itu. Walaupun mereka antara satu dengan yang lainnya saling membantu. Ini sebetulnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Apakah salah mimpi Qasim ini dengan ayat tersebut? Tidak ada salah. Tetapi kita lebih cenderung, helper-helpernya lebih cenderung menyiarkan mimpi Qasim ketimbang mengutip ayat tersebut. Padahal ini adalah surah Al-Isra ayat 88. Artinya Muhammad Qasim selama ini sangat awam tentang Al-Quran. Ya, baru umur 39 tahun dia tahu bahwa itu adalah bagian dari isi Al-Quran. Kemana saja selama ini Muhammad Qasim? Makanya ingin kita sampaikan bahwa ternyata Muhammad Qasim ini sangat awam sekali. Dia hanya bersandarkan kepada mimpinya, tapi dia tidak bersandar kepada Al-Quran. Padahal itu adalah isi Al-Quran. Makanya perlu kita reaksi ini, bahwasanya apa yang disampaikan oleh Muhammad Qasim itu kita sangat menyaksikan sekali. Ya, walaupun mimpinya yang hal ini tidak ada bertentangan dengan ayat ini. Tetapi kenapa baru sekarang Muhammad Qasim memahami, baru tahu tentang ayat itu? Padahal ini sebetulnya adalah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini sebagai bahan reaksi kita pada kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين